President Trump is touting his peace efforts around the world. Bayangkan jika seorang pemimpin negara berjanji akan membawa perdamaian bagi dunia. Namun, hanya 1 tahun kemudian, negaranya justru melakukan operasi militer di berbagai penjuru dunia. Serangan udara di Afrika, operasi rahasia di Timur Tengah, kapal perang bergerak di kawasan Karibia, dan kemudian, sebuah serangan besar yang mengguncang Timur Tengah. Pertanyaannya sederhana, apakah ini benar-benar jalan menuju perdamaian? Atau justru awal dari konflik yang jauh lebih besar? Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana kebijakan luar negeri pemerintahan Donald Trump berubah setelah kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, serta berbagai operasi militer yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan global. Pada masa kampanye Presiden Amerika Serikat tahun 2024, Donald Trump membuat sebuah janji besar kepada dunia. Ia mengatakan bahwa jika kembali menjadi presiden, dirinya akan menjadi presiden perdamaian. Menurut Trump, Amerika Serikat harus berhenti terjebak dalam perang tanpa akhir di berbagai penjuru dunia. Namun hanya dalam waktu 1 tahun setelah kembali ke Gedung Putih, dunia justru menyaksikan sesuatu yang sangat berbeda. Serangan udara terjadi di Afrika, operasi militer dilakukan di Timur Tengah, kapal perang Amerika bergerak di kawasan Karibia. Dan pada Februari 2026, sebuah operasi militer besar bahkan menargetkan kepemimpinan tertinggi Iran. Jika tujuannya adalah perdamaian, mengapa begitu banyak operasi militer terjadi di berbagai belahan dunia? Apakah ini benar-benar strategi untuk menjaga stabilitas global, atau justru pertanda bahwa konflik baru mulai muncul? Sejak kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada Januari 2025, Donald Trump kembali menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam politik dunia. Dalam berbagai pidato dan wawancaranya, Trump sering menyebut dirinya sebagai presiden perdamaian. Menurutnya, Amerika Serikat seharusnya tidak lagi terjebak dalam konflik militer yang berkepanjangan di luar negeri. Ia berulang kali mengatakan bahwa negaranya harus berhenti terlibat dalam apa yang ia sebut sebagai perang abadi. Namun kenyataan di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan janji tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia justru menyaksikan berbagai langkah dramatis yang diambil oleh Amerika Serikat. Mulai dari operasi militer, serangan udara, hingga intervensi diplomatik di berbagai kawasan dunia. Kebijakan-kebijakan ini bukan hanya memengaruhi sekutu dan lawan Amerika, tetapi juga ikut mengubah peta geopolitik global. Saat masa kampanye presiden tahun 2024, Trump membangun citra dirinya sebagai seorang pemimpin yang mampu menghentikan berbagai konflik dunia. Ia bahkan pernah mengatakan bahwa perang di Ukraina bisa diakhiri hanya dalam waktu 24 jam. Jika dirinya kembali menjadi presiden. Selain itu, Trump juga menegaskan bahwa Amerika tidak akan lagi memulai perang besar di luar negeri. Istilah perang abadi sering ia gunakan untuk menggambarkan berbagai konflik panjang yang melibatkan militer Amerika di Timur Tengah selama puluhan tahun. Setelah kembali ke Gedung Putih pada awal tahun 2025, Trump berusaha memperkuat citra tersebut. Ia beberapa kali mengklaim bahwa pemerintahannya telah membantu meredakan ketegangan di berbagai kawasan dunia. Bahkan pada tahun yang sama, Trump sempat berkampanye untuk mendapatkan hadiah Nobel perdamaian. Walaupun penghargaan itu tidak pernah ia dapatkan, berbagai langkah simbolik tetap dilakukan untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya berkomitmen pada perdamaian. Salah satunya terjadi pada Januari 2026, ketika Trump membentuk sebuah badan internasional baru yang ia sebut sebagai Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Lembaga ini diklaim bertujuan untuk mengawasi berbagai proses perdamaian di dunia, termasuk konflik di Gaza. Namun di balik pesan diplomasi yang terdengar idealis itu, Amerika Serikat tetap aktif menjalankan operasi militer di berbagai wilayah. Untuk memahami bagaimana kebijakan ini dijalankan, kita perlu melihat beberapa operasi militer yang terjadi selama masa jabatan kedua Trump. Salah satu operasi yang jarang mendapat perhatian media internasional terjadi di Afrika Timur, tepatnya di Somalia. Sejak Februari 2025, militer Amerika Serikat telah melancarkan lebih dari 100 serangan udara terhadap kelompok militan di negara tersebut. Target utama operasi ini adalah kelompok ekstremis seperti ISIS cabang Somalia dan Al-Shabaab.
Sebagian besar serangan dilakukan menggunakan drone dan pesawat tanpa awak, sehingga hanya sedikit pasukan Amerika yang terlibat secara langsung. Karena operasi ini berlangsung jauh dari sorotan media internasional, konflik di Somalia seringkali luput dari perhatian publik dunia. Padahal sebenarnya, militer Amerika telah beroperasi di Somalia selama lebih dari 15 tahun. Pemerintah Amerika membenarkan operasi ini dengan merujuk pada sebuah undang-undang bernama Authorization for Use of Military Force atau AUMF yang disahkan pada tahun 2001. Undang-undang ini memberi wewenang kepada Presiden Amerika untuk menggunakan kekuatan militer terhadap kelompok yang dianggap terlibat dalam terorisme internasional. Namun banyak pengamat menilai bahwa hukum ini sering digunakan secara terlalu luas untuk membenarkan berbagai operasi militer di luar negeri. Sementara operasi di Somalia masih berlangsung, perhatian Amerika juga tertuju pada Irak. Meskipun organisasi ISIS telah mengalami kekalahan besar beberapa tahun sebelumnya, sisa-sisa jaringan kelompok ini masih aktif di beberapa wilayah. Beberapa bulan setelah operasi di Somalia dimulai, pasukan Amerika melancarkan serangan presisi di Provinsi Al-Anbar. Dalam operasi tersebut, seorang tokoh penting ISIS bernama Abdallah Abu Khadijah Al-Rifai dilaporkan tewas. Serangan seperti ini merupakan bagian dari strategi Amerika untuk mencegah kebangkitan kembali kelompok ekstremis di kawasan tersebut. Strateginya relatif sederhana, menggunakan serangan udara presisi, operasi pasukan khusus, serta kerjasama dengan pasukan lokal. Dengan cara ini, Amerika dapat menekan kelompok militan tanpa harus mengirim banyak pasukan darat ke wilayah konflik. Namun fokus kebijakan militer Amerika tidak berhenti di Afrika dan Irak. Beberapa bulan kemudian, perhatian Washington mulai bergeser ke ancaman yang dianggap jauh lebih besar, yaitu program nuklir Iran. Pada Juni 2025, pemerintahan Donald Trump melancarkan sebuah operasi militer besar yang dikenal sebagai Operasi Midnight Hammer. Operasi ini menarget beberapa fasilitas yang berkaitan dengan program nuklir Iran, termasuk instalasi bawah tanah di Fordow dan Natanz. Dalam serangan tersebut, Amerika menggunakan pesawat pembom siluman B-2 Spirit. Pesawat ini menjatuhkan bom penghancur bunker berdaya tinggi yang dirancang untuk menembus fasilitas militer yang berada jauh di bawah tanah. Selain itu, kapal selam Angkatan Laut Amerika juga meluncurkan puluhan rudal jelajah Tomahawk ke sejumlah target tambahan. Pemerintah Amerika menyatakan bahwa operasi ini dilakukan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Namun di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, keputusan tersebut memicu perdebatan politik yang cukup besar. Beberapa anggota Kongres menilai bahwa Presiden telah melampaui kewenangannya dengan melancarkan operasi militer besar tanpa persetujuan legislatif. Sementara itu di Timur Tengah, operasi militer Amerika juga terjadi di Suriah. Serangan ini dilakukan sebagai balasan atas sebuah insiden yang menewaskan 2 tentara Amerika dan seorang penerjemah di wilayah Palmyra. Seperti operasi sebelumnya, serangan ini kembali menggunakan dasar hukum Authorization for Use of Military Force atau AUMF tahun 2001. Namun kebijakan luar negeri Amerika pada masa pemerintahan Trump tidak hanya berfokus pada Timur Tengah. Pada Januari 2026, perhatian Washington juga tertuju ke kawasan Amerika Latin. Dalam sebuah operasi yang disebut Southern Spear, militer Amerika menarget jaringan penyelundupan narkoba internasional di kawasan Karibia. Dalam beberapa bulan operasi tersebut berlangsung, puluhan kapal penyelundup berhasil dihancurkan. Operasi ini melibatkan jet tempur, helikopter militer, kapal perang, hingga pasukan operasi khusus. Walaupun operasi ini diklaim sebagai upaya memerangi perdagangan narkoba internasional, beberapa anggota Kongres kembali mempertanyakan dasar hukum internasional dari tindakan tersebut. Masih pada bulan yang sama, sebuah operasi lain yang jauh lebih kontroversial juga terjadi. Operasi ini dikenal sebagai Operasi Absolute Resolve. Dalam operasi tersebut, Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istrinya ditangkap dan dibawa ke Amerika Serikat. Penangkapan ini berkaitan dengan dakwaan perdagangan narkoba yang sebelumnya telah diajukan sejak tahun 2020. Langkah ini memicu perdebatan internasional yang cukup besar. Banyak negara mempertanyakan bagaimana sebuah negara bisa menangkap kepala negara dari negara lain dan membawanya ke wilayahnya sendiri. Isu kedaulatan negara menjadi pusat perdebatan tersebut. Namun bagi pemerintah Amerika Serikat, operasi ini dianggap sebagai bagian dari upaya menegakkan hukum terhadap jaringan kriminal transnasional. Namun berbagai operasi militer ini hanyalah bagian dari gambaran yang lebih besar, karena puncak dari rangkaian operasi tersebut akhirnya terjadi pada akhir Februari 2026.
Pada tanggal 28 Februari, Amerika Serikat melancarkan sebuah serangan besar yang dikenal sebagai Operasi Epic Fury. Target serangan ini adalah kepemimpinan tertinggi Iran serta sejumlah fasilitas militer penting. Dalam operasi tersebut, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan tewas bersama beberapa pejabat senior lainnya. Pemerintah Amerika menyatakan bahwa serangan ini dilakukan untuk mencegah ancaman yang dianggap semakin meningkat dari Iran. Namun di tingkat internasional, operasi ini langsung memicu kritik keras dari berbagai pihak. Banyak analis mulai mempertanyakan strategi militer yang agresif seperti ini, dan apakah langkah tersebut benar-benar dapat menciptakan stabilitas jangka panjang atau justru memicu konflik yang jauh lebih besar. Hingga kini, jawabannya masih belum jelas. Keterlibatan Amerika Serikat di Somalia, Irak, Iran, Suriah, hingga Amerika Latin menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri negara itu tetap sangat aktif menggunakan kekuatan militer. Di satu sisi, pemerintah Amerika mengatakan bahwa semua operasi ini bertujuan menjaga keamanan global. Namun di sisi lain, berbagai langkah tersebut juga menimbulkan pertanyaan besar tentang batas kewenangan presiden, tentang hukum internasional, dan tentang dampaknya terhadap stabilitas dunia. Dan hingga hari ini, satu pertanyaan masih terus diperdebatkan. Apakah strategi militer seperti ini benar-benar mampu menciptakan perdamaian, atau justru membuka babak konflik baru di masa depan?